Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Yang Mulia Majelis Hakim, hari ini di saat pembelaan, saya ingin menyampaikan permintaan maaf dan harapan tulus saya kepada orang tua almarhum Brigadir Yosua, Bapak dan Ibu Samuel Huta Barat. Saya turut berduka, memohon maaf dan berdoa semoga seluruh keluarga dikuatkan dan diberkati. Dek Richard dan keluarga, mohon maaf karena harus melalui semua ini. Dek Riki dan Om Kuat beserta keluarga, saya mohon maaf dan saya mendoakan semoga Tuhan memberikan kekuatan untuk keluarga Dek Riki dan Om Kuat. Kepada seluruh personel Polri yang terdampak dari peristiwa ini, saya mohon maaf. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai. Saya juga meminta maaf kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak dan Ibu Kapolri, para bayangkari, serta masyarakat yang terdampak dan menguras perhatian selama proses hukum saya berlangsung. Terkhusus untuk anak-anakku sayang, Mama minta maaf karena kalian harus melalui semua ini. Cinta dan perhatian kalian adalah semangat hidup paling berharga bagi Papa dan Mama, menjadi kekuatan kami untuk mencari dan memperjuangkan keadilan. Doakan Papa dan Mama semoga bisa segera kembali ke rumah menemui kalian dan kembali menjadi orang tua yang baik bagi kalian semua. Dari balik jeruji tahanan, Mama terus mendoakan dan memohon pada Tuhan agar tidak pernah lagi meninggalkan kalian di waktu terbaik kalian. Doa dan kasih sayang Mama selalu menyertai langkah anak-anakku tersayang. Sabar dan maafkanlah bila ada yang mencela kalian semua. Ada tangan Tuhan yang akan selalu mengasihi dan menyertai kalian di setiap waktu. Untuk suami saya, Bapak Ferdi Sambo, maafkan saya sebagai pendamping hidup selama ini masih jauh dari sempurna. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan bahwa betapa bangga dan bahagianya saya mempunyai pasangan hidup yang sangat berjiwa besar, tegar, dan sabar dalam hidup. Doa terbaik selalu mengiringi langkah Papa sepanjang masa. Tuhan mampukan saya menjalankan semua ini, dan kiranya keadilan-Mu saja yang hadir di situasi yang sangat sulit ini. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum, dan para penasihat hukum yang saya hormati. Kalaulah boleh saya bertanya, apakah salah
jika saya bercerita secara jujur pada suami saya atas perbuatan keji yang merenggut dan merusak kehormatan dan harga diri saya dan keluarga? Apakah karena saya bercerita sebagai seorang istri pada suami, kemudian saya dituduh menjadi dalang atas semua ini? Ataukah rasa sakit karena perbuatan keji ini harus saya simpan dan pendam sendiri hingga akhir hayat, agar semua tampak seolah baik-baik saja dan tidak ada yang pernah terjadi? Dan patutkah saya dipersalahkan seolah-olah saya adalah dalang pembunuhan, padahal saya tidak pernah berniat ataupun ikut melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Yosua? Saya pun tidak mengerti dan tidak melihat apa yang terjadi saat itu. Yang mulia, kalaulah para pencaci dan penghasut di luar sana mengetahui rasanya menjadi perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan beratnya harus menceritakan kembali secara jujur kejadian yang terjadi pada suami, kalaulah mereka bisa merasakan situasi ketika di satu sisi adalah korban, namun di sisi lain dituduh sebagai otak pembunuhan. Semoga harapan saya masih didengar. Semoga tidak ada lagi perempuan yang menghadapi kondisi seperti saya ini. Yang mulia, izinkan saya mengetuk pintu hati yang mulia majelis hakim, mengharapkan yang mulia secara jernih melihat fakta demi fakta, bukti demi bukti yang muncul dalam persidangan ini, mengharapkan yang mulia memberikan keadilan dengan arif dan bijaksana. Yang mulia, sungguh saya ingin menjaga dan melindungi anak-anak kami, mendampingi mereka dan kembali memeluk mereka, serta menebus segala kegagalan saya sebagai seorang ibu. Saya berharap saya dapat kembali bersama anak-anak saya untuk menguatkan jiwa anak-anak kami menghadapi peristiwa ini. Dan berita-berita di media serta publik yang sering menyudutkan kami sebagai orang tua. Saya memohon kepada Yang Mulia untuk berbelas kasih kepada saya, untuk anak-anak saya yang selama berbulan-bulan menghadapi berita-berita yang kurang baik terhadap kedua orang tuanya. Mungkin saja waktu sudah jadi berbeda bagi mereka setelah ini terjadi. Berbulan-bulan kami terpisah jauh dari putra-putri kami tersayang. Entah ke depan penghakiman yang hanya didasarkan nafsu balas dendam masih akan terus memisahkan kami, atau ada secercah cahaya yang menerangi sanubari kita semua sehingga keputusan yang adil dapat dijatuhkan. Semoga hukuman hanya akan diberikan untuk orang yang benar-benar bersalah, bukan dijatuhkan hanya karena tak kuasa memilah mana kebenaran dan mana kegelapan yang tumbuh dari gelombang hinaan, cemooh, tudingan, dan paksaan di luar sana. Yang Mulia, semua yang terjadi sejak sore 7 Juli 2022
hingga detik ini adalah sesuatu yang berat bagi saya dan tidak pernah saya bayangkan akan terjadi dalam hidup saya. Dalam kondisi menahan perih tersebut, saya justru diserang fitnah, cemooh, dan caci maki. Bahkan saya difitnah di luar akal sehat yang tidak berperi kemanusiaan, di mana saya diberitakan berselingkuh bukan hanya dengan Yosua, tapi juga dengan Kuat Ma'ruf. Sebuah fitnah yang betul-betul keji, tanpa memikirkan dampak bagi anak-anak saya. Hingga saat ini, saya tidak pernah membalaskan keburukan apapun yang ditimpakan kepada saya. Saya hanya mendoakan dan memaafkan semua orang yang berniat tidak baik terhadap saya dan keluarga. Saya pun ikhlas sekalipun diperlakukan secara tidak adil seperti ini. Saya memaafkan mereka. Saya berharap tidak ada lagi perempuan yang menghadapi situasi yang sama seperti saya. Di satu sisi menjadi korban, namun di sisi lain juga dituduhkan berbohong, bahkan berselingkuh. Jangan ada lagi perempuan yang menjadi korban ganda hanya karena rusaknya cara berpikir akibat hoax dan informasi-informasi tidak benar yang berkembang. Yang mulia, besar harapan saya, janganlah kebencian membuat kita tidak adil. Semoga Tuhan menuntun dan membuka jalan terbaik bagi kita semua. Demikian sebuah surat dari balik jeruji rumah tahanan Kejaksaan Agung ini saya tuliskan dan saya sampaikan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim. Dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung, sel nomor 2, Jakarta, 22 Januari, saya Putri Chandrawati. Terima kasih. Kabar Sumatera akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda. Bahwa sudah menjadi kebiasaan terdakwa selalu berganti baju saat terdakwa akan istirahat ke tempat tidur setelah bepergian atau keluar rumah, sebagaimana keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 11 Januari 2023. Penuntut umum terlalu memaksakan argumentasinya dengan menyatakan tindakan ganti baju yang dilakukan oleh terdakwa memiliki keterkaitan dengan skenario maupun perencanaan. Padahal kegiatan berganti baju merupakan kegiatan yang biasa dan rutin yang dilakukan terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di Duren 346. Dengan demikian, dalil penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 491 angka 61 tidak terbukti karena hanya asumtif
tanpa dasar dari penuntut umum. 12. Pernyataan penuntut umum yang menyatakan pakaian terdakwa seksi tidak relevan adalah seksis, imajiner, dan negatif. Bahwa asumsi penuntut umum yang menyatakan adanya kontribusi terdakwa untuk melancarkan skenario tembak-menembak dengan mengganti pakaian sehingga terdakwa dikondisikan berpenampilan seksi. Hal ini membuat kami berpandangan jika penuntut umum bisa jadi terjebak dalam paradigma yang konservatif yang menyatakan pelecehan seksual terjadi karena pakaian yang dikenakan seseorang bukan karena 100% karena niat pelaku. Penuntut umum mendiskreditkan seorang perempuan dengan memberikan label pakaian seksi, padahal yang dikenakan terdakwa hanyalah setelan piyama kemeja yang biasa digunakan terdakwa untuk beristirahat. Entah apa yang ada di pikiran penuntut umum saat melabelisasi seorang perempuan yang hanya menggunakan setelan piyama kemeja sebagai pakaian seksi. Hal ini semakin memperlihatkan logika penuntut umum semakin tidak masuk akal ketika menghubungkan pakaian yang digunakan terdakwa dengan tuduhan adanya perencanaan. Sebagaimana terdakwa ungkapkan dalam persidangan bahwa tindakan terdakwa mengganti baju merupakan kebiasaan terdakwa sebelum tidur. Selain itu, tidak ada satupun fakta yang terungkap di persidangan bahwa perubahan baju yang dikenakan oleh terdakwa sebelum dan setelah peristiwa di Duren 346 adalah tindakan untuk melancarkan skenario. Kami bantu penuntut umum dalam memahami sebuah keterangan yang disampaikan oleh ahli pidana, yaitu Mahrus Ali, di bawah sumpah pada tanggal 22 Desember 2022, yakni mengenai salah satu faktor yang membuat korban kekerasan seksual enggan untuk melapor adalah karena adanya faktor viktimisasi sekunder, yaitu perlakuan yang tidak senonoh dan tidak enak dari sekitarnya. Dalih tidak ada asap kalau tidak ada api tidak sesuai digunakan penuntut umum dalam menyatakan adanya keterlibatan terdakwa melalui pengkondisian penampilan terdakwa, menunjukkan penuntut umum tidak berpikir dengan jernih, sehingga menyusun argumentasi dengan logika yang hanya terkesan dipaksakan. Dengan demikian, dalil penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 491 angka 61 tidak terbukti karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. 13. Tuduhan penuntut umum terhadap terdakwa yang berasumsi terdakwa melihat dan mengetahui peristiwa penembakan di Duren 346. Penuntut umum berasumsi dalam surat tuntutannya, jika terdakwa mengetahui peristiwa penembakan di Duren 346 karena terdakwa berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban. Kami menilai tuduhan penuntut umum bertentangan dengan alat bukti yang muncul di persidangan dan tidak logis. Penuntut umum telah mengesampingkan keterangan saksi kuat Ma'ruf yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sesampainya di kediaman Duren 346, saksi kuat Ma'ruf mengantar terdakwa sampai ke depan pintu kamar dan kemudian ditutup oleh terdakwa. Terdakwa dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2023 juga menjelaskan alasan kamar terdakwa di kediaman Duren 346 tertutup karena setelah masuk ke dalam kamar terdakwa berganti pakaian. Bahwa terdakwa juga menyampaikan setelah berganti pakaian terdakwa beristirahat di kasur yang letaknya berada di dekat dinding sehingga jika seandainya pun pintu kamar terbuka, terdakwa tidak bisa melihat ke arah tangga. Keterangan terdakwa tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Rifaizal Samuel di persidangan tanggal 29 November 2022 yang menyatakan bahwa tempat tidur yang saksi Rifaizal Samuel lihat seperti habis dituduh di posisinya berada di sebelah kiri pintu kamar. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di muka persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 4 Januari 2023 yang diikuti oleh majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum terdakwa, jelas terlihat bahwa di dalam kamar terdakwa terdapat 2 tempat tidur yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri.
Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Rifaijal Samuel dan keterangan terdakwa yang menyatakan pada saat terminal beristirahat di tempat tidur sebelah kiri. Kuat non, kalaupun benar, padahal tidak. Situasi pintu kamar saat itu terbuka, sehingga seolah-olah terdakwa dapat melihat peristiwa penembakan korban. Hal tersebut tetap tidak logis, karena berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan setempat yang diikuti oleh majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum terdakwa, terlihat jelas bahwa posisi terdakwa istirahat adalah di tempat tidur sebelah kiri yang berada di belakang pintu di dekat dinding dan bukan tempat tidur yang terlihat langsung jika pintu terbuka. Sehingga kalaupun pintu terbuka padahal tidak, tetap saja terdakwa tidak mungkin bisa melihat ke arah tangga tempat korban terjatuh setelah ditembak. Dengan demikian, penuntut umum dalam surat tuntutannya tidak terbukti karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. 14. Tuduhan penuntut umum yang mengatakan terdakwa tidak mencegah Ferdi Sambo sangat tidak berdasar. Bahwa dalam tuntutannya penuntut umum menyatakan terdakwa tidak ada upaya mencegah agar penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutannya sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Penuntut umum mendalilkan bahwa tindakan terdakwa tidak menasehati dan mencegah saudara Ferdi Sambo untuk tidak melakukan tindak pidana tidak berdasar. Karena terdakwa sejak awal sama sekali tidak mengetahui dan tidak menduga tindakan apa yang akan dilakukan oleh saudara Ferdi Sambo. Penuntut umum mencoba menarik kesimpulan yang tidak berkesesuaian dan hanya mendasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer untuk memaksakan terdakwa ikut serta dalam perencanaan pembunuhan sebagaimana tuduhan penuntut umum tersebut. Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa sendiri tidak mengetahui peristiwa penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer terhadap korban di Duren 346. Bahwa betul pada saat di Duren 346 terdakwa mendengar suara letusan berkali-kali. Namun terdakwa tidak mengetahui suara letusan tersebut adalah suara tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer terhadap korban. Terdakwa spontan menutup telinga karena kaget, takut dan juga bingung serta bertanya-tanya dalam hati, ada kejadian apa lagi ini? Kejadian tersebut terjadi begitu cepat dan tidak terduga sama sekali. Terdakwa hanya bisa menangis karena kaget, takut dan bingung atas apa yang sedang terjadi. Jangankan untuk mencari tahu apa yang terjadi, untuk menenangkan diri terdakwa sendiri saja sulit bagi terdakwa akibat perasaan syok mendengar suara letusan-letusan tersebut. Oleh karenanya, bagaimana mungkin terdakwa bisa mencegah atau menasehati saudara Ferdi Sambo untuk bertindak jika terdakwa sendiri sama sekali tidak mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh saudara Ferdi Sambo. Dengan demikian, dalil penuntut umum dalam surat tuntutannya harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. 15. Tuduhan penuntut umum mengenai terdakwa mengetahui pemberian handphone dan sejumlah uang bertentangan dengan fakta sidang yang sebenarnya dan tidak berdasar. Bahwa dalam tuntutannya, penuntut umum menyatakan terdakwa ikut bertemu dengan saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, dan saksi Kuat Mahruf untuk memberikan handphone dan menjanjikan uang sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutannya. Dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian surat tuntutan tersebut di atas, penuntut umum menyatakan terdakwa mengetahui pemberian handphone dan sejumlah uang oleh saksi Ferdi Sambo kepada saksi Ricky Rijal, saksi Richard Eliezer, dan saksi Kuat Ma'ruf merupakan asumsi yang prematur karena hanya bersandar pada keterangan saksi Richard Eliezer saja. Tuduhan tersebut juga tidak berdasar dan tidak berkesesuaian dengan keterangan saudara Ferdi Sambo, saudara Kuat Ma'ruf, dan saksi Ricky Rijal. Saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rijal pada pokoknya menyatakan bahwa
terdakwa tidak berada dalam ruang kerja lantai 2 di rumah Saguling pada saat saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rijal, dan saksi Richard Eliezer bertemu dengan saudara Ferdi Sambo pada tanggal 10 Juli 2022. Dengan demikian, dalil penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 502 sampai dengan 503 angka 82 dinyatakan tidak terbukti karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV Ini aja. lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, pihak BKSDA menghalau 2 gajah liar yang berada di perbatasan Kabupaten Aceh Selatan dengan kota Sabulu Salam. Gajah dihalau ke hutan lindung. Beginilah saat para mahot atau pawang gajah BKSDA Aceh berusaha menemukan 2 gajah liar yang bersembunyi di hutan kecil di tengah-tengah perkebunan warga Desa Kapak Seusak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Gajah berasal dari hutan lebat dengan luas belasan hektar yang dikelilingi perkebunan warga, sehingga memancing gajah keluar hutan karena sumber makanan lebih banyak. Petugas harus memanjat pohon dan meledakkan petasan untuk memantau pergerakan gajah, sehingga gajah bisa digiring kembali ke habitatnya. Selain pawang, 2 ekor gajah telati juga dilibatkan untuk menggiring gajah liar menjauhi area pemukiman warga di perbatasan Aceh Selatan dengan kota Sabulu Salam. Demikian Kabar Sumatera hari ini pemirsa. Saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.